Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang puasa. Jadi sebelumnya kita telah membahas tentang syarat wajibnya puasa. Dan sekarang ini yang akan kita bahas adalah fardunya atau rukunnya puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, taufik, inayah, berkah dan hidayahnya, sehingga insya Allah ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Jadi disebutkan bahwa wa faraidus shaumi arba'atu asya. Fardunya puasa atau rukunnya puasa ada 4. Yang manakah itu? Yang pertama an-niyah, berniat. Ya, niat ini adalah kunci ibadah. Apapun yang kita lakukan, ketika kita niatkan yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai ibadah. Tapi ibadah apapun yang dilakukan ketika tidak disertai dengan niat, maka itu tidak akan dinilai sebagai suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu harus disertai dengan niat. Nah, bagaimana dengan niatnya puasa? Wa niyatu bil qalbi. Niat itu harus dari dalam hati. Ya, dari dalam hati. Fa in kana shaumu fardhan ka ramadhani aw nusuran wala budda min iqa'in niyah lailan wa yajibu ta'yin fi shaumi fardhin ka ramadan wa akmali niyati shaumihi ayyakulu syah nawaitu shauma gaden an ada'i farda ramadhan hasihi sana lillahi ta'ala. Jadi niat itu adalah tempatnya di dalam hati. Jika puasa yang kita lakukan adalah fardu, wajib, puasa wajib, ke Ramadan, seperti puasa di bulan suci Ramadan, atau nazaran, atau puasa yang dilakukan karena membayar nazar, fala budda min iqa'in niyah lailan, maka wajib untuk orang melakukan niat di waktu malam atau minimal sebelum masuknya waktu imsak. Wa yajibu ta'yinu fi shaumi fardi, dan diwajibkan untuk menentukan puasa apakah itu fardu seperti puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan atau dia sunnah. Ya. Nah, wa akmalu niyati shaumihi ayyakulu syahs, dan baiknya atau sesempurnanya niat seseorang yang akan melakukan puasa adalah nawaitu shauma gaden an ada'i fardi Ramadan hasisana lillahi ta'ala. Jadi orang itu berniat pada waktu malam untuk melaksanakan puasa bulan suci Ramadan dengan membaca nawaitu shauma gaden, saya berniat melaksanakan puasa besok an adai fardi syahri Ramadan hasih sana lillahi ta'ala, untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, mengenai niat ini, ulama kita membagi, boleh kita berniat puasa itu pada malam pertama bulan suci Ramadan, kita berniat untuk melaksanakan puasa sebulan penuh selama bulan suci Ramadan. Nah, ada juga ulama yang mengatakan bahwa yang namanya puasa bulan suci Ramadan itu harus diniatkan setiap malam.
Tetapi ala kulli hal, bagusnya kita berniat sebulan penuh di awal masuknya bulan suci Ramadan, dan juga kita perbaharui niat kita setiap malam pada saat kita akan berpuasa selama bulan suci Ramadan. Nah, mengenai bagaimana lafadznya niat ini, ya Nabi SAW, para sahabat, tidak ada yang hadis yang menunjukkan bahwa begini mestinya atau aturannya niat itu begini bacaannya, tidak. Ya, olehnya itu niat bisa saja ya kita berbahasa dengan bahasa kita, yang penting niatnya itu mahalluhu atau mahalluha fil qalb. Tempatnya adalah di dalam hati. Ya. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang pertama rukun daripada puasa. Wathani, ya, rukun yang kedua atau fardu yang kedua bagi orang yang melakukan puasa adalah al-imsaku anil akli wasyarbi, menjaga dari makan dan minum. Wa in kallal ma'kuli wal masyrubi inda ta'ammudi. Ya. Sedikit atau banyaknya yang dimakan, dan pada saat orang itu makan dalam keadaan sadar, maka puasanya batal. Ya. Sedikit atau banyaknya, satu biji nasi misalnya yang kita telan, itu membatalkan kalau itu disengaja. Tetapi kalau orang makan dalam keadaan nasian, dalam keadaan lupa, jahilan, dia tidak tahu kalau dia sementara berpuasa, lam yuftir ingkan, ya, maka puasanya tidak batal. Jadi seberapa banyak pun yang ia makan, seberapa banyak pun yang ia minum, dan apapun yang ia minum, yang penting bukan minuman yang haram, di waktu siang di bulan suci Ramadan, kalau dalam keadaan lupa atau dia tidak tahu, dia tidak sadar kalau dia lagi berpuasa, maka puasanya tidak batal. Dan itu adalah merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang ketiga, wal jima', melakukan hubungan suami istri. Ya. Amidan, secara sengaja. Wa ammal jima'u nasian fakal akli nasian. Kalau ada orang yang melakukan hubungan suami istri dalam keadaan lupa, ya, suaminya lupa, istrinya lupa, kalau itu lagi berpuasa dan di bulan suci Ramadan, maka kalau dia tidak sengaja, puasanya tidak batal. Sama hukumnya orang yang makan dan minum ini tadi, ya, yang dalam keadaan lupa. Kemudian, ya, tidak, yang keempat, ya, warabi'u wa tu'amidul qai'. Ya, rukun yang keempat adalah tidak sengaja muntah. Ya, jadi kalau ada orang muntah pada saat bulan suci Ramadan, dia sengaja keruk-keruk, dia punya tenggorokan sehingga dia muntah, maka puasanya batal. Tetapi kalau dia muntah karena perasaannya tidak enak, atau mungkin karena waktunya sahur ada makanan yang tidak cocok dari perutnya, di dalam perutnya, makanya ya yang menyebabkan dia muntah, maka pada saat itu puasanya tetap sah. Jadi yang jelas bahwa apapun larangan-larangan itu, apapun rukun, ketika dia dalam keadaan lupa, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, nanti dianggap membatalkan puasa kalau yang dilakukannya itu apakah dia makan atau melaksanakan hubungan suami istri, atau dia muntah dalam keadaan sengaja, maka puasanya batal. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallazi yuftiru bihi sha'imu asyaratul asya,
Dan ada pun yang membatalkan puasa, ada 10 macam. Dan insya Allah nanti pada pembahasan berikutnya kita akan membicarakan tentang yang membatalkan puasa yang 10 ini. Ya, ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.